Ya, teman-teman, mulai dari Bro History Ojol ya. Izin menyimak, terima kasih pembahasannya. Kalau boleh tanya untuk bandar lokal dan smart money itu indikatornya apa? Baik, saya kasih tanda love. Teman-teman langsung masuk aja ke video saya ya, ke channelnya. Nanti masuk ke playlist, teman-teman ya. Masuk ke playlist. Lanjut di sini ada cara, teman-teman. Cari cara ya. Cara nih ada cara ya. Klik aja cara. Di bawahnya di playlist. Nah, di sini ada nih, semua indikator sudah saya jelaskan ya. Ini ada nih, bandar volume net foreign buy atau sell pendeteksi smart money. Jadi bandar, bandar lokal dan asing masuk. Nah, ini saya secara settingan ya teman-teman. Ini MA, ini target jual, ini apa itu si kepala merah, apa itu si ekor hijau sama si ekor merah. Ini cara menghitung harga wajar. Jadi semuanya sudah saya bahas. Semua indikator yang ada di sini teman-teman ya sudah saya bahas teman-teman. Silakan teman-teman apabila yang mau melihat silakan cara settingnya pun silakan. Kalau cara penggunaannya ikutin aja video-video yang saya bagikan teman-teman ya. Oke teman-teman kita lanjut ya ke emiten teman-teman berikutnya. Dan kita bahas lagi dari Bro Saul Ahmad. Terima kasih sharingnya. Salam sehat dan sehat selalu. Amin. Saya pun berdoa semoga Bro Ahmad dalam keadaan sehat walafiat. Dari Kang Jajal, nuhun sawangsuana, saya masih belajar analisa sama, kita juga masih belajar analisa. Kita bareng-bareng di sini belajar, teman-teman ya. Nunggu Arko kayaknya potensi ke 600. Terima kasih sharingnya sama-sama Bro ya. Mudah-mudahan nanti kalau mau ngambil seperti biasa kita kembalikan hukum dasarnya, beli di bawah jual di atas dan belinya ketika MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Dari Rudin Mas, tolong PBRX apakah masih menarik? Nanti kita bahas untuk PBRX ya. Baik, kita langsung aja kita bahas emiten teman selanjutnya ada emiten apa nih? Ada GON. Kok ada GON? Emang ada GON ya? Oh, ada GON. Saya dari 800 emiten itu hanya beberapa aja teman-teman yang sering dibahas ya. Kalau ini kan kayak GON ini baru nih saya nih ya. GON ya. Ternyata ada GON. Kita cek di sini GON posisinya. Ya, posisi sudah mulai mantul teman-teman ya. Dia harus bekerja keras untuk bisa ke level 1851. Ini PR hasilnya 10, ini emiten yang didowntrendkan ya. Downtrendkan. Nah, ini nih sampai ke angka 918 dan dia sudah kalau posisi downtrend sudah downtrend teman-teman. Cuman tinggal dia harus bisa melewati harga tengahnya ataupun harga di angka 1867. Kita cek di sini ya. Nah, ini udah lagi posisi uptrend ya. Sekarang itu posisi uptrend. Kita cek di sini posisi ini tanda penurunan ya. Kita cek dulu tanda penurunan dulu ya sebelum kenaikan. Ada gap di sini di level berapa nih? 1500 ya, 1535. Juga ada gap teman-teman ya. Nah, di sini bagus di sini ya. Kita bicara gap dulu deh teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia bagus teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman, apabila dia turun sampai ke level 1680 yaitu di MA 10-nya masih posisi aman. Bahkan bisa kalau dia turun ke MA 200 pun sama MA 20 pas banget masih posisi aman. Kecuali kalau dia jebol area 1590. Kalau 1590 masih ditahan di situ masih posisi aman ya. Asal jangan jebol ke level 15 berapa nih? 1540 karena posisinya sudah mulai downtrend kembali. Kalau sekarang posisi lagi uptrend, lagi bagus teman-teman. Di sini juga dia meninggalkan jejak kenaikan nih. Sini kan ada gap teman-teman, ini ada gap teman-teman ini, ada gap ya. Terus di sini juga ada tanda-tanda kenaikan yaitu si kepala merah. Kita cek target. Nah, ini target teman-teman ya, sudah dilihatkan. Nah, ini kita lihat nih ada si kepala merah nggak di sini nih ya. Oh, ini ada gap kecil nih teman-teman. Ini adalah target kenaikannya di angka 1795. Di sini ada gap kecil ya. Gap ini si hijau, ini si merah. Nah, kita target di sini aja. Kalau nggak di sini teman nggak jadi masalah dia. Di angka 2300 kalau nggak di sini ya. Di angka berapa ini? Di angka 1985. Kita cek lagi ke atasnya ada nggak? Kita lihat, ini kalau posisinya posisi downtrend udah lama. Jadi kalau naiknya enak nih teman-teman ya. Kita cek dulu di sini ada tanda kenaikan nggak? Nah, di sini ada gap teman-teman ya. Kalau kata orang lain gap karena sudah terhapus sama shadow, kalau saya enggak teman 2100 ada gap, di sini juga sama ada gap di angka 2070. Dan sangat jelas ini ada si kepala merah leher panjang teman targetnya bisa sampai 2200 teman-teman ya.
Nah, ini 2.200 di mana? Nah, di sini tinggi teman-teman, 2.200 area sini nih. Nah, ini 2.200 area sini. Masih area dari harga murah, harga tengah ke harga mahal dikit dah teman-teman ya. Posisi sekarang itu dari murah ke bawah, teman, dari murah, maaf, dari harga tengah ke bawah, artinya posisi masih murah ya. Cuman dia harus bisa melewati, teman, harus bisa melewati area 1851 karena target, maaf, tanda kenaikan sudah mulai dilewati di sini di angka 1762-nya. Ya, ini area kita geser lagi ke sini. Mana nih? Nah, oke. Nah, ini tanda-tanda kenaikan yang sini nih, harga tinggi sebelumnya ya. Sudah mulai dilewati sama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dia harus bisa break teman-teman dari harga sekarang ya. 1795 dan mencapai 1985 ataupun di sini nih. Di sini kan tidak ada tanda kenaikan nih di sini ya. Jadi hanya sampai sini aja 179. Oh, ini udah teman-teman ya, kita hapus aja ya di sini. Berarti tinggal koreksi sebentar, mudah-mudahan jadi koreksi sebentar ya teman-teman ya. Dan bisa beli ke target ke sana 1985 teman-teman. Nah, ini mudah bisa ke sini ya. Kita targetnya ke sini aja. Kalau sudah target ke sini udah dipastikan uptrend teman-teman ya. Nah, oke. Kita suka kasih tanggal ya, kasih tanggal sekarang. Ini bintang rapornya tipis apa tebal sih ini? Oh, tipis teman-teman ya, hati-hati ya. Saya kasih tanda di sini bid dan upper tipis. Bid, upper, tipis. Nah, saya kasih tanda ya. Biasanya kalau bid dan upper tipis gampang di markup tapi susah untuk turunnya, lama, teman. Perhatikan ya nih. Ini juga lama kan turunnya. Kalau naiknya kan cepat gitu kan. Turunnya lama. Jadi teman-teman, ini mudah-mudahan sih ini menjadi tanda kenaikannya karena setiap emiten yang tipe bid dan upper tipis cenderung gampang dinaikin ya. Teman-teman punya dana untuk naikin ke 100 lot aja udah naik. Teman-teman punya dana punya barang 100 lot sudah turun. Bisa ARB teman-teman. Ya, makanya kalau emiten yang bid dan upper tipis cenderung gampang dipermainkan ya. Sebagai informasi aja bahwa bandar lokal, maaf, bandar lokal sudah akumulasi lagi, bandar foreign pun demikian. Artinya ini lagi di maaf harganya teman-teman. Jadi kalau untuk bandar lokal atau bandar foreign sekarang sudah mulai akumulasi. Artinya barang sudah mulai sedikit, bisa jadi di maaf lagi harganya bisa ke angka 1985 atau ke harga tengahnya di angka 1979 teman-teman ya. Ini 1980, berarti ini harga tengah di sini teman-teman. Ini harga tengah di sini nih ya. 1975 itu harga tengah. Kita kasih tambahan di sini ya. Ini harga tengah nih. Nah, jadi kalau sudah ke harga tengah ke atas berarti posisinya mahal. Kalau masih di sebelah sini posisinya agak murah dikit lah. Dia belum pernah menyentuh lagi ke harga murahnya di angka 757, cenderung dia supportnya itu di angka 900 ya 900-an sama 1000 teman-teman. Kalau sekarang dipantulkan bagus lah teman. Yang penting dia harus bisa melewati harga tanah lagi untuk bisa uptrend. Kalau masih dia cenderung ditahan di sini dan cenderung balik lagi, bahkan kalau dia cenderung dari sekarang turun ke bawah lagi teman-teman, bisa ke level 1590 ya. Posisinya dia bisa downtrend kembali teman-teman ya. Ini bid dan upper tipis, hati-hati aja, bid dan upper tipis itu gampang dipermainkan gitu aja teman-teman saya ya. Posisi lagi uptrend sekarang ya. Dan isian juga sudah mulai bagus baik bandar lokal ataupun foreign. Saya pikir sih kalau ke angka 1980 masih bisa naik lah teman-teman ya. Tapi tetap ya harus hati-hati, ini ada area penurunan di angka 1590. Soalnya di sini kan saya tidak punya data penurunan kecuali di angka 1590 ya. Maksud MBTO ya. MBTO. Kita lihat MBTO, ini semuanya hampir tidak pernah dibahas teman-teman ya. MBTO. Kita cek untuk bid dan offer, kadang-kadang teman-teman punya, oh ini standar teman-teman ya. Bagus teman-teman, standar ini. Ya, MBTO posisi dari harga murah ke bawah, harga tengah ke bawah berarti murah, supportnya di angka 57 sama di angka 71 ya, ini sudah cenderung uptrend.
Nah, targetnya ke sini dulu teman-teman ya, kalau dia bisa 119 bisa dicapai, lebih dikit aja posisi uptrend sudah di tangan. Tapi kalau sudah, di angka tengah dia tidak mau lagi ke atas, berarti cenderung dia akan melanjutkan penurunan karena dia tidak bisa melewati tanda kenaikan, sebelumnya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tanda kenaikannya karena kemarin sudah mulai sampai support di sini ya, 57 dikembalikan lagi ke angka 73 teman-teman ya. Lalu di-up lagi ke angka sekarang berapa? 113 kita cek untuk MA-nya ya. Oke, MBTO tanda penurunan ya di angka 72, gede-gede dikit deh. Aman aman aman, aman semua teman-teman nih, seneng support di sini nih. Ya ini kalau sudah begini bagaimana teman-teman ya, harusnya teman-teman sudah paham lah. Emiten yang di-up seperti ini ya, teman-teman bisa tos-tosan. Artinya bisa naik enggak nih gitu kan, bisa naik enggak nih soalnya ada emiten yang langsung di-up, ada emiten yang malah dilongsorkan kembali teman-teman. Tapi kalau secara, TA teman-teman ini meninggalkan jejak kenaikan di angka 112 walaupun nanti dibawa turun ke bawah lagi suatu saat dia akan ke atas lagi. Karena sekarang itu, posisinya dia meninggalkan gap teman-teman ya, dia meninggalkan gap. Di sini cenderung aman ya, tidak ada tanda penurunan, posisi lagi uptrend cuma aja tanda penurunan di angka sini aja ya. Waktu tanggal berapa nih? Tanggal 8, tanggal 9 ya, ada tragedi itu, dan dia juga ada ikutan, ini gap yang sangat lebar sama si ekor hijau, teman-teman ya. Kita cek untuk tanda-tanda kenaikannya sampai level mana, ini ada tanda-tanda kenaikan di sini, teman-teman. Nah, dikit lagi ya, dikit lagi tersampaikan di sini. 113, kita cek di sini juga ada enggak? Nah, ini juga ada tanda-tanda kenaikan di angka 120, teman-teman. Harga tengah di angka berapa ini? 120 aja sini. Ah, berarti benar nih teman-teman, ini tanda kenaikan di sini nih. Dia harus bisa melewati harga tengahnya. Saya tulis di sini harga tengah ya. Di sini nih, target harga tengah. Tanggal. Oke, kita sudah tulis di sini ya. Kita nanti isiannya aja teman-teman ya. Terus kemana lagi kita targetnya, kita cari targetnya di angka sini ada enggak? Nah, ini ada gap teman-teman di angka 117, 120 udah ya. Nah, teman-teman di sini nih. 150 ada target, juga ada target di sini nih. Di angka 139 teman-teman targetnya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai dia itu, sudah mulai di-up dan kalau lihat sejarahnya, ketika dia uptrend sepertinya teman-teman ada sejarahnya. Ya teman-teman nanti lihat sejarahnya aja gitu ya. Nah, ini sejarahnya sudah mulai bagus teman. Jadi kalau dia ada penurunan naik, ada penurunan lagi. Cuma saya di sini kan tidak melihat teman-teman ada tanda kecuali di sini MA 200 atau mungkin nanti teman-teman, patokannya MA 200 aja. Kalau sudah MA 200 sudah mulai, dilewati ya hati-hatilah gitu kan. Karena di sini kan MA 200-nya nih yang merah ini. Nah ini, posisi MA 10 sama MA 20 lagi menuju ke atas. Artinya kalau secara teori masih uptrend, tetapi kalau ada penurunan sampai mana? Perhatikan di level 94-nya dulu, kalau 94 jebol, tunggu sampai MA 10 sama MA 20-nya, kalau dilewati lagi ya udah, itu berarti, dia mau ke bawah lagi tuh, syukur-syukur ini si MA 200 ditahan di sini teman-teman ya, syukur-syukur di sini. Soalnya si bandar lokal lagi bagus teman-teman nih, bandar lokal lagi ngambil bagus 2 hari ini ya. Perhatikan tanggal 27 ya, di tanggal 27-nya ini si bandar lokal lagi ngambil 27 teman-teman ya, kita cek 27 ya. Domestiknya. Nah, di sini kan ada teman-teman kita yang ngambil nih ya, XL, CP ya. Kalau CP suka bagian daripada bandar teman-teman ya. YB juga bagian daripada bandar, ya KI juga bagian daripada bandar. Ini sebenarnya ngambilnya udah sedikit sih ya, 10 kali termasuk sekitar 20.000 lot aja, cuma lumayan teman-teman untuk ukuran bandar lumayan gitu kan, bisa memaaf harga bisa ke level 119 lah teman-teman di sini nih, ini tarik harga tengahnya. Ya kalau bisa pingin uptrend ya harus bisa melewati 120, 119 bisa ke level 139 target selanjutnya di sini teman-teman. Nah, ini target selanjutnya ya. Cuman ingat hati-hati ini dia eh, jejak penurunannya langsung ke level bawah teman-teman. Jadi teman-teman tunggu sampai di sini dulu dia kalau jebol ya hati-hati di sini ya. Tapi untuk pungutan bandar lokal sudah mungut, teman udah mulai bagus sudah terdeteksi mungut. Poren yang keluar tanggal 27 ya. Tapi kalau poren sekarang tidak melakukan apa-apa ya. Nih, poren tanggal 28
kosong. Artinya foreign tidak melakukan apa-apa, hanya ya waktu tragedi. Tanggal 27 aja dia melakukan pembuangan sekitar 15, juta aja, kecil teman-teman ya. Tuh kan 15 juta aja. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk MBTO ya seperti itu. Jadi posisi kemarin 2 hari ini ternyata ada pungutan dari seorang bandar lokalnya. Saya pikir sih target ke angka 120 bisalah ke harga tengahnya. Tetap harus hati-hati MA20 kalau dia turun ke MA93, MA200-nya masih posisi aman. Tetapi kalau sudah turun ke bawah bisa dibawa ke bawah lagi ke angka 71. Tapi posisi sekarang posisi murah. Murahnya dari mana? Dari harga tengah ke bawah. Artinya walaupun dia dibawa ke bawah lagi mungkin ke level 60 pun nanti bisa kejemput karena posisinya murah. Karena standarnya di harga murah itu bisa kejemput ya. Ya teman-teman tinggal tunggu aja nanti MA-nya lagi, teman-teman bisa ngambil di situ lagi ya. MA sudah dikasih kok teman-teman ya, ketika MA sebelumnya dikasih di sini nih. Gitu kan naiknya lumayan lah teman-teman MBTO ya. Oke teman-teman MBTO seperti itu ya. Sekali lagi hati-hatinya saya tidak punya penurunan di area-area di area sini dari mulai harga 77 sampai ke angka 101 tidak punya tanda penurunan. Cuman ada tanda penurunan di angka 72 aja, tapi tetap harus hati-hati apabila dia turun di MA 200 masih posisi aman. Dalam posisi uptrend juga masih di angka 80-an masih posisi aman, 86 masih posisi aman ya, kecuali kalau jebol sudah 79 ya udah downtrend kembali. Targetnya ada di angka 120 yaitu harga tengahnya dan apabila lewati 120 cenderung dia akan melewati ke angka target selanjutnya di angka 151 teman-teman itu target selanjutnya. Karena barang lokal sudah mulai akumulasi ya, tetap harus hati-hati karena emitennya yang di-up duluan, bukan di-up duluan karena sudah mulai di-up panjang teman-teman. Artinya eee ada upaya untuk up lah teman-teman ya, karena posisi 43. Nah ini 00, 0.00 berarti ini bukan tidak ada, EPS-nya cenderung negatif biasanya teman-teman. Dan biasanya ini yang dikuasain sama bandar. Yang penting, si apa nih, MBTO ya, MBTO kita cek untuk statistiknya. Nah, EPS-nya kan minus teman-teman, EPS-nya minus kan. Nah, ini juga minus, PROS-nya minus ya. Artinya, secara fundamental tidak baik, tapi secara LK masih keluar, artinya dia masih dikuasain sama seorang bandarnya. Bandarnya cenderung akumulasi, lihat hutangnya dulu. Hutangnya 0,52 pas banget nih di standarnya segini. Udah standarnya segini, lebih dikit hutangnya gede teman-teman ya. Standarnya 0,5 aja sudah cukup di situ. Lebih daripada 0,5 cenderung dia banyak hutang teman-teman ya. Karena sudah setengah dari 0,5 itu setengah daripada equity-nya. Lanjut, ada CNMA. CNMA, CNMA. Ditahan ya teman-teman sini ya. Wah, lagi ditahan teman-teman nih. Hati-hati jebol ini ya, jebol 141 nih. Ditahan di area 146. Nah, tanda kenaikan sudah dibikin kemarin ya 148. Ini agak susah ya menembus 148 secara untuk sekarang ya. Posisi hati-hati sudah dead cross teman-teman ya, sudah mulai dead cross. Tapi mudah-mudahan ditahan ya dia si angka 146 ataupun di angka 142, 142 lolos ya bisa ke bawah teman-teman. Tapi ingat penurunan ini ternyata bandar foreign terus akumulasi. Per hari kemarin aja bandar foreign 3 hari sudah ngambil, smart money sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus nih smart money nih ya, sudah mulai ngambil lagi. Jadi mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Break aja teman-teman ke sini sudah kembali lagi ke jalurnya, lihat EMA 10-nya bisa di-up lagi teman-teman. Mungkin bisa ke level tanda kenaikan di angka 166. Oke teman-teman untuk CNMA seperti itu ya posisi sekarang di mana masih posisinya ini punya teman kita nih. Sabar aja teman, santai aja. Nah, ini kadang-kadang saya itu harusnya ada satu lo MA50 harusnya teman-teman pakai MA50 untuk mencegah terjadi penurunan ketika sudah lepas daripada MA20-nya. Nanti kita cek teman-teman ya. Posisi sudah mantul dari harga murahnya, artinya lagi posisi up, ini lagi posisi murah ya, posisi lagi murah. Mudah-mudahan ditahan ya di area sekarang ataupun di area 141. Mudah-mudahan kalau jebol ya hati-hati aja bisa ke level 131. Tapi bandar foreign cenderung akumulasi bagus nih teman foreignnya ya. ZP sama BB sudah mulai masuk teman tanggal 28. Kita cek untuk 3 hari aja ya. Tanggal 26. Kajet sudah ngambil, BK sudah ini broker bagus semua teman-teman. Smart money sudah ada. Ya, ini mah secara syarat harusnya sudah bisa apalagi smart money-nya si XL sama si YP teman-teman ya. Walaupun di sini bandar lokal keluar biarin aja lah.
bandar lokal lagi keluar dulu, tapi si poren terus akumulasi. Bagus teman-teman ya. Jadi nanti ada yang ngambil, ada yang keluar. Contohnya ini bandar lokal lagi keluar, diambil sama poren. Nanti kalau poren keluar harus ada yang nampung tuh. Jadi dia stabil, jadi harganya tetap di atas. Jadi sideways atas mulai gini nih. Sideways atas. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, ya rata-rata dia di downtrend kan teman-teman. Karena sudah ada tidak keseimbangan teman-teman ya. Oke teman-teman, CNL masih posisi sideways, tapi hati-hati karena MA10 sama MA20-nya sudah mulai di atas candle. Perlu ada dorongan teman-teman ya. Kalau ini kan masih ada tekanan dari atas ya, cenderung mau naik, naik, tekan lagi ya. Beberapa hari ini nih dari mulai tanggal 23 ya. Mudah-mudahan ditahan di sini, tapi bandar poren terus akumulasi dan Smart Money juga sudah mulai akumulasi kembali. Mudah-mudahan bisa di up ya, bisa sampai ke level 165 untuk tanda kenaikan dilewati. Kalau dia tidak bisa tembus lagi, berarti dia mau menjalani lagi ke akal lebih bawah lagi, biasanya ngambil ancang-ancang untuk istilahnya dorongannya lebih kencang lagi. Oke teman-teman, CNMA seperti itu ya. WAFO itu udah selesai pengawalan belum ya? Apa yang sudah selesai? BIP ya? Oh belum ya, WAFO belum selesai pengawalan. Oke, tanda penurunan sudah dilewati sama dia dan dia mantul lagi. Kita cek tanda penurunannya masih di level sini teman-teman, cuma pindah posisi aja. Nah ini dia kalau dia lewat angka 156 masih posisi aman. Tapi hati-hati nih, si MA20 sudah mulai nukik teman-teman ya, sudah mulai nukik ya. Jadi kalau ditahan di sini masih posisi aman, tapi kalau sudah lebih hati-hati bisa ke level 136. Mudah-mudahan ditahan di sini nih ya. Di angka 153 lah. Ini tanda kenaikan sudah dibikin waktu tanggal berapa nih? Tanggal 26. Dan per hari kemarin pun dia ngasih tanda kenaikan di sini teman-teman. Nah, ya. Ini sih masih kepala merah teman-teman ya. Cuman ini si bandar lokal masih keluar, bandar poren itu masih keluar ya. Kita cek keluarnya signifikan apa tidaknya. Ya, si bandar lokal keluar signifikan teman-teman ya, hati-hati ya. Si bandar poren pun keluar signifikan. Tapi kalau masih ditahan di sini berarti si bandar poren sama si bandar lokal jualan di sini teman-teman ya. Mungkin dia mau disidewaykan dulu, yang penting dia tidak lolos daripada 156. 156 lolos ya bisa ke bawah lagi, bisa ke level 134 ya. Untuk apa arti itu ya secara TA seperti itu. Karena ini pungutannya si bandar lokal sama bandar poren cenderung dia keluar ya. Kita cek deh untuk tanggal 28-nya. Itu kan yang nguasain teman kita di sini tidak ada terdeteksi bandar Smart Money teman-teman, masih teman-teman kita dari golongan retail, foreign. Nah, si foreign juga sedikit malah si CC keluar ya. Tunggu aja sampai si CC masuk lagi ya. Mungkin itu menjadi daya tarik buat si CC untuk masuk lagi. Mungkin sudah kalau sudah disidewaykan dan Smart Money sudah mulai ada lagi gitu ya. WAFO itu ketika Smart Money bagus teman-teman, kenaikannya keren teman-teman ya. Kan ya, Smart Money masuk kenaikannya keren ya. Nah, ini Smart Money sudah mulai masuk, kenaikan juga bagus. Nah, nih tinggal nunggu nih Smart Money-nya nih baru keluar satu kali aja ya. Walaupun sedikit teman-teman ya. Oke, untuk WAPO posisi WAPO. Wis, sudah pas di harga tengah teman-teman ya. Punya di harga tengah aja cenderung sudah menyentuh harga tengahnya di angka 188. Step 1, step 2, step 3 udah bikin step 3 teman-teman. Saya pikir sini downtrend turunin dulu. Nah, mungkin sebelum level 135 nah ada kejutan lagi karena ini target sudah dicapai di sini ya. Sudah mencapai target ini teman-teman. Tercapai tanggal 16 Mei. Ya buat sejarah aja teman-teman ya biar ini sudah dibahas, kita hapus aja ya. Nah, ini targetnya lebih tinggi lagi teman-teman di arah sini. Nah, udah dipastikan dia akan ke sini lah teman. Target selanjutnya di sini ya. Oke teman-teman di sini nih targetnya ya. Kalau di sini harga 256 sudah posisi agak mahal dikit ya, hati-hati ya. Karena sudah lewat daripada harga tengahnya. Sini nih teman-teman nih. Sini kan. Nah, 187 ya. 189 berarti masih posisi agak murah dikit. 200 ya 258. Ya betul kalau targetnya situ masih posisi mahal teman-teman ya. Jadi coba untuk target aja teman-teman. Posisi masih uptrend karena MA20-nya pun masih di bawah MA10. Tapi ini si MA20 sudah mulai dibelokkan. Hati-hati ya karena 3 candle ini jadi dia belok teman-teman ya. Tidak belok, hati-hati aja. Kalau dia sama hanya nyentuh aja teman-teman 155 masih posisi aman ya. Tetapi kalau sudah mulai dia turun teman-teman hati-hati aja bisa ke level
136. Nah, 136 kalau dia cenderung belum menjatuhkan ke 136, dia sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4 di sini. Kemarin udah bikin step 4 ya, cuma gagal kan, belum gagal. Step 4 belum gagal nih, kecuali kalau dia lepas daripada 155-nya. Saya pikir sih ini bisa teman-teman ya. Bisa kalau minimal ke angka sini 121 ataupun tembus 211 bisa ke level 250. Tapi ini sudah posisi mahal, target yang atasnya itu ada di level. Nah, ini target teratasnya 308 ya teman-teman ya. Jadi target saya di sini ya 308. Kita bikin clone. Nah, ini targetnya teman-teman. Targetnya 212 ya. Silahkan ya teman-teman pilih yang mana gitu ya. Oke, tetapi hati-hati kalau sudah situ sudah posisi mahal ya. Kalau di sini cenderung masih di bawah harga tengah, artinya masih cenderung sedikit agak murah. Sedikit agak murahnya teman-teman ya. Oke, jadi sini bandar lokal sama forex cenderung jualan, mudah-mudahan ditahan di area sekarang ya, jangan lepas-lepas dari sinilah. Mudah-mudahan si bandar lokal isi lagi ataupun si bandar forex isi lagi. Oke, lanjut. Ada keju teman-teman ya. Keju smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Smart money sudah mulai bagus. Tanda kenaikan sudah dibikin lagi di sini teman-teman. Nah, ini posisi masih downtrend, hati-hati ya, bisa lepas daripada harga 565-nya. 565 lepas, mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya, mudah-mudahan ya. Ini targetnya di sini aja, teman-teman. Dia kalau bisa melewati target ini nih, target di angka, tunggu sebentar. Target sekarang tengah 0525, nolnya mana? Nah, kalau dia sudah bisa melewati target yang saya targetkan di angka 6 berapa nih? 675 berarti cenderung mau uptrend ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 640. Nah, ini masih posisi downtrend, hati-hati ya. Karena posisi MA masih posisi di atas candle. Ingat ya. Nah, ini masih ada konfirmasi bisa turun ke level 5 berapa nih? 570. Kalau dia ditahan 570 berarti bagus ya. Karena target terakhir penurunannya harusnya di angka 550, kali ini MA 200. Tapi dia masih punya PR di area 520 waktu tanggal 8, tanggal 9 gitu kan. Nah, ini hati-hati, keju ini bid dan opernya tipis, cenderung gampang diombang-ambing, teman-teman ya. Gampang diombang-ambing, gampang up terutama ya. Kalau untuk turun mungkin agak sedikit sulit ya. Turunnya karena tidak ada yang nerima akhirnya dipanjangkan, tapi kalau untuk up itu cenderung gampang kalau angka segini ya. Nah, ya, mulai tipis teman-teman ya. Nah, biasanya kalaupun dana pria tipis, kalau istilahnya dia itu mau di up, dia suka penuh teman-teman, ini suka penuh di sini sebelah kanan. Posisinya kan sekarang yang penuhnya di bid nih teman-teman. Biasanya kalau bid penuh ya untuk yang taktik bandar sekarang berubah teman-teman ya. Kalau mau up, ini bisa penuh semuanya. Ya, diisi dengan full tank. Kalau biasanya 800, 900, biasa 900. Kalau biasanya 1000 ya 1000 gitu. Tapi kalau dia mau turun cenderung sebelah kirinya doang yang tebal. Kalau dulu kan sebelah kiri tebal 3 kali lipat suka naik gitu kan. Kalau sekarang itu kadang dibalik teman-teman ya. Kadang-kadang di sini tebal, di sini tipis, tiba-tiba naik teman-teman. Karena itulah taktik mereka, bid dan oper aja bisa mereka kuasain teman-teman ya. Oke. Kalau mau di up biasanya dia tidak terlalu tipis banget teman-teman ya. Nah, ini untuk sementara ini yang bagus itu smart money-nya teman-teman di sini ya. Smart money bagus banget. Ini tinggal tunggu dorongan dikit aja bisa teman-teman ya si keju ini. Dan bandar lokal terus akumulasi, perhatikan bandar lokal akumulasi ya. Dari sejak tanggal 30 April. April, Mei kita cek. Kita cek. Ada si PD YPEP, ini bagian daripada smart money-nya. Tapi sini akumulasi dari seorang bandar lokalnya bagus hasilnya, bagus ya. Terus si bandar foreign terus akumulasi sejak tanggal 17 Januari ya. Terus akumulasi, adapun pembuangan dia akumulasi lagi, buang akumulasi lagi. Artinya terus di up teman-teman bagi si keju ini ya, baik bandar lokal ataupun foreign sedang smart money sudah mulai masuk. Harusnya secara teori harusnya di up, cuman kadang-kadang si dia suka bikin prank dulu sebentar, biasanya bisa nembus dulu ke dekat MA 200, bahkan tembus sedikit, habis itu teman seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu karena itu taktik dagang, teman, taktik dagang seorang bandar seperti itu, teman-teman ya. Ya teman-teman, kalau yang suka ambil di bawah mah santai, teman-teman. Beda dengan ngambil yang suka break, teman-teman ya. Posisi dia belum pernah menyentuh harga overnya, artinya suatu saat dia akan ke harga over.
atau bukan suatu saat kagak over, dia suatu saat akan, menikmati harga tertinggi baru, biasa seperti itu. Sekarang posisinya lagi dari tengah ke bawah, artinya cenderung agak murah lah teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya, walaupun sekarang posisinya lagi seperti ini, karena si MA10 sama MA20-nya masih posisi di atas candle, masih posisi downtrend, hanya ditahan di MA200 aja. Jadi patokannya nanti MA200. MA200 kejebol bisa menyebut PR-nya. PR-nya kejebol bisa menyebut tanda penurunan di angka 496. Bahkan ini kejebol bisa ke level 386. Jadi lebih baik bagaimana? Tunggu sampai betul-betul si MA10-nya di bawah kanal menuju ke atas. Yaitu tanda-tanda kenaikannya. Apabila target saya yang targetan di angka 68 terjemput, teman di sini nih, ya di sini nih terjemput ataupun di tanda kenaikannya lebih dikit, cenderung dia akan uptrend. Kenapa saya bikin area di sini biar lebih dikit? Karena sudah melewati tanda kenaikan sebelumnya, harga tertinggi sebelumnya. Jadi dia cenderung akan uptrend. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, ke level harga setengah aja ke 800 enggak 700, 800 ya, ke 800 enggak potong dikit dah. 790, 780 itu akan cenderung lebih realistis lah targetnya teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman ke angka 1000 ya silahkan aja, 1200 aja sudah saya kasih tahu nih, 1200, di angka 995, di angka 1055 juga ada targetnya teman-teman ya. Nah, ini bit and operating tipis cenderung gampang di markup harganya teman-teman ya. Target biar ini aja, biar ada tanggalnya teman-teman, enak ya. Oke teman-teman, jadi secara teori harusnya sorry, saya salah tuh. Ya, secara teori harusnya ini bisa di-up karena Smart Money sudah mulai ngumpul baik ya, dan banyak teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk si keju masih posisi di bawah harga tengah, artinya posisi cenderung agak murah dikit. Tetap harus hati-hati ya area-area penurunannya. Nah, tinggal tunggu aja nih MA10-nya di bawah karena menuju ke atas saja. Oke, untuk si keju seperti itu ya. Sekarang satu lagi roti deh ya teman-teman ya. Nanti habis ini kita makan selai. Keju, roti, teman-teman, selai ya. Ini ada-ada aja teman kita ya. Oh, posisi downtrend teman-teman ya. Hati-hati ya, posisi downtrend. MA10 sudah mulai di atas candle. Ini target tanda penurunannya sudah dilewatin. Dia sudah bikin tanda penurunan juga di area sini teman. Nah, di area 845 ini mudah-mudahan menjadi target penurunan nanti di masa depannya. Kalau sekarang jangan ngambil dulu, tanda kenaikan sudah dilewati, saya pindahkan ke atas diri ini. Nah, angka 875, posisi sekarang masih posisi ke bawah. Ini target pasti di sini 955. Ini gap yang sangat lebar sekali teman-teman di sini ya. Ini gap yang sangat lebar sekali. Ini harga wajarnya 1040, teman, ini posisi. Coba sekarang posisi lagi ke bawah dulu ya. Ya teman-teman, santai aja dulu. Kalau mau ngambil nanti ikutin aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat ya, ada MA10 di bawah kanan tapi masih menuju ke bawah ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas aja. Bandar lokal sudah mulai kumulasi sejak tanggal 30 April ya. Kebetulan nih ada si SQ ya 1,2 miliar. Terus si Bandar Poren sudah ngambil sejak tanggal 30 April juga ya. Jadi Poren sama lokal akumulasi CC dong. Oh YU bagus teman-teman ya. Si YU sudah dia ngambil nih ya. Jadi secara bandar lokal ataupun Poren cenderung akumulasi. Bandar yang megangnya bagus YU, sama untuk lokalnya tadi siapa? Si SQ ya bagus. Cuma secara TA masih posisi downtrend ya. Kenapa? Karena MA10 masih berada di atas candle. Tunggu sampai betul-betul CMA di bawah candle dan menuju ke atas ya. Ini target kenaikan di sini aja teman-teman ya. Kita ngambil yang sini aja ya. Nah, ini target kenaikan di sini ya. Kita kasih tanggal, ganti tanggalnya aja. Bila mana dia sudah bisa melewati satu tick aja teman-teman, bisa jadi uptrend ini ya. Karena ini targetnya sangat gede banget nih gapnya ketika DPD trap ya. Kita cek roti posisi di mana roti. Roti. Ya, wow, murah banget teman-teman, roti murah banget. Udah ini mah murah banget. Tinggal tunggu aja dibawa ke bawah lagi juga, tinggal tambah muatan aja ini mah teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 juga kena menuju ke atas ya. Ini target ke angka 1000 aja lumayan teman. Kalau mau ngambilnya tunggu aja dulu ya, tunggu aja. Yang di area 900 kejemput teman, targetnya di angka 1000-an ya. Target saya sampai ke berapa ini? Wih, sampai 1300 teman-teman ya. Cuman ya teman-teman harus yang namanya ingat ya, tidak dalam waktu singkat teman-teman ya. Teman-teman harus bersabar ya. Kalau teman-teman bersabar mah
Ya lumayan lah teman-teman ya, ke level 1950 aja lumayan berapa poin, 150 poin ya. Kita cek roti untuk roti mah udah ya. Ini kan udah dihitung, nah udah dihitung ya. Jadi harga wajarnya 1.000 artinya masih posisi murah banget. Apalagi ini sudah posisi udah di harga murah. Ini udah murah, murahnya aja 864. Sekarang dia murah banget. Tinggal tunggu aja pemetiknya, teman-teman. Patikannya dikit ada aja deh. Smart money masuk aja nih. Sudah mulai masuk nih smart money nih. Udah tinggal tunggu yang paling tingginya aja. Ini ya. Tunggu paling tinggi aja, lihat EMA 10-nya di bawah karena menuju ke atas, sudah dipastikan dia bisa ke harga 875, udah mulai uptrend dan ini gap yang sangat lebar pasti ketutup, teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti itu aja, teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan sambung lagi ya untuk emiten teman-teman berikutnya ya. Ini masih ada teman-teman ya. Tenang aja, kita akan bahas kok teman-teman. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.